Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight ya. Kali ini saya ingin sekali bercerita ya, cerita tentang ya surat cinta dari Mbah Google saya sudah nyampe dul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kundul kundul kucrut dul, kundul kundul kucrut. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you sekali saya buat teman-teman emak saya, terutama ya saudara-saudara saya yang sudah mendoakan saya agar saya itu semakin maju, semangat terus bikin video. Bahkan emak saya nggak tahu kalau saya itu YouTuber ya. Boleh disebut YouTuber ya sekarang ya. Kalian dulu belum ya. Sekarang alhamdulillah. Minggu kemarin saya juga kaget ketemu sama mbak-mbaknya, banyak sekali mbak-mbaknya yang suka apalagi tentang masak-masakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dari pemuat berita BMI ya, dari Berita Indonesia kayak gitu kan. Itu alhamdulillah sempat wawancara saya. Saya ditanyain seperti ini dulu. Saya hampir nggak bisa jawab. Seperti ini. Apa yang membuat motivasi Anda untuk terjun ke dunia YouTuber, katanya kayak gitu kan. Terus saya hampir nggak bisa jawab loh dulu, tetapi saya jawab apa adanya dulu. Saya itu jadi YouTuber itu nggak sengaja. Sebenarnya saya buka account YouTuber itu 5 tahun yang lalu, hampir 5 tahun ya. Loh, kok nggak ada yang tahu? Iya memang, karena saya dulu itu di tahun 2012-an atau 2013 saya itu buka akun YouTube biasa saja, orang iseng-iseng kayak gitu, karena saya itu suka banget nyanyi sama gitaran meskipun suara rada kayak dompreng ya dulu ya. Tapi saya itu suka bikin cover-cover kayak gitu kan. Terus kemudian saya lama sekali nggak upload, atau ada lagu yang memang saya suka, lagunya itu biasa-biasa saja, seperti lagu-lagu lama seperti itu ya kan. Terus kemudian di tahun 2017 kemarin, nah saya baru kepikiran bahwa saya boleh menjadi YouTuber kayak gitu. Itu pun atas dorongan teman saya. Bayangkan selama berapa tahun, 4 tahun lebih loh saya itu di YouTube itu saya nggak aktif ya. Videonya juga cover-coveran seperti itu. Cuma 2 tahun menjelang 2 tahun saya itu 2 tahun yang lalu saya itu mulai aktif di Facebook kayak gitu. Contohnya bikin video tentang kehidupan yang sudah saya pelajari. Banyak sekali mbak, kenapa nih saat itu banyak sekali tentang penipuan utang-utangan atau tentang penyiksaan TKW. Atau saya bukan merasa menjadi pahlawan TKW, tetapi saya itu merasa apa yang saya pikirkan saya keluarkan kayak gitu. Janganlah selalu berpikiran negatif tentang TKW seperti itu. Terus kemudian banyak sekali yang nge-share. Alhamdulillah selama 2 tahun itu ya banyak sekali yang suka. Terus ada salah satu teman saya, kenapa kamu nggak masukkan ke YouTube? Kalau di Facebook kamu nggak bakalan dapat duit, katanya seperti itu. Apa iya? Kayak gitu kan. Saya nggak tahu kalau YouTube itu mendapatkan uang kayak gitu ya. Terus kemudian saya itu upload, ya tetap upload saya bukan ngoceh, melainkan upload saya itu ya lagu-lagu kayak gitu. Ternyata YouTube saya itu sudah lama sekali dapat monetes asli nih, dapat iklan kayak gitu kan. Tapi iklan gratisan dulu. Tahu sendiri saya itu tentang teknologi nol botol gak godak blas, alias goblok bin pekok. Ya kan. Terus kemudian ada teman saya, oh ini sudah apa itu melewati batas-batas persyaratan untuk menjadi YouTuber. Di saat itu alhamdulillah saya itu subscribernya sudah 3.000 ya. Saya sudah pernah bercerita tentang masalah YouTube ini di YouTube 10 juta itu ya. Video saya letakkan di link descriptionnya ntar. Nah di situ saya bilang bahwa jangankan saya itu mau monetize atau mau ngomong no Google AdSense atau apa, jawab komentar kalian itu loh saya nggak bisa dulu. Lah nemen aku niku ya apa sih. Dari situ saya itu ya wis hitungannya kok bin gak karu-karuan ya. Nah dari sini teman saya ada yang mengajari bahwa di akun YouTube kamu itu bisa
didaftarkan ke Google AdSense kayak gitu. Itu kira-kira 8 bulan yang lalu atau 9 bulan yang lalu tuh ya, 9 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu, saya agak sedikit lupa karena saya mulai itu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, berarti ya sekitar 9 bulan yang lalu. Nah sekitar 9 bulan yang lalu saya itu gini loh, aku jawab komen saja nggak bisa, apalagi ngomong masalah AdSense. Saya nggak tahu AdSense itu apa dulu. Iklan nggak ngerti dulu. Ngertinya sponsor. Pokok enggak. Setelah itu saya minta bantuan kepada teman saya yang tahu tentang masalah ini, karena dia punya teman-teman YouTuber dia yang membantu. Salah satu teman saya yang sudah ada di Indonesia itu YouTuber top itu, subscribe-nya sudah 200.000 lebih karena dia nyanyi. Sedangkan saya juga punya, bukan namanya talenta, melainkan saya punya hobi untuk menyanyi kayak gitu ya. Kenapa tidak saya masukkan di situ? Apalagi selama 2 tahun kemarin saya aktif di Facebook, banyak sekali orang yang suka like and share video saya tentang ngoceh. Yes, ngoceh seana nih, karena apa? Ngoceh saya nggak perlu saya pikirkan, nggak perlu saya tulis, melainkan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Keliru, pikiran dan hati saya itu langsung saya keluarkan. Intinya saon opono, jadi banyak orang yang suka. Alhamdulillah, akhirnya saya masukkan ke YouTube. Coba-coba rek, coba-coba ya. Alhamdulillah ternyata banyak yang nge-view dul. Zaman dulu nge-view 5.000 itu sudah banyak sekali dul, iya kan? Banyak sekali dul. Ya, karena saya nggak punya kamera, jadi saya itu bikinnya itu pakai HP remak. Doe, saya itu nggak bisa teknologi belas dul putul sampai sekarang HP saya nggak bisa ngudek ya iya. Wes gobloknya, memang saya akuin nggak bisa, entahlah, saya sudah belajar banyak kali tetap saja nggak bisa. Akhirnya saya minta pertolongan pada teman saya kayak gitu ya, ngurus masalah tentang bank atau apa. Akhirnya saya juga buka bank kayak gitu kan, bank BNI saya itu. Terus kemudian saya harus lihat alamatnya orang tua. Terus saya itu kayak anak nol. Saya nggak tahu saya ini anak dari mana. Saya sendiri nggak tahu alamat rumah saya karena dulu seringnya pindah-pindah. Saya itu lupa, hilang ingatan dulu. Dari situ persyaratannya ini dan itu, ternyata ruwet sekali jadi YouTuber itu persyaratannya. Kalau orang nggak pinter-pinter bikin sendiri, ngutek alon-alon nggak bisa. Sedangkan saat itu kebetulan persyaratan jadi YouTuber itu sudah terpenuhi. Jadi untuk saya belajar itu butuh waktu banyak. Akhirnya saya minta pertolongan sama teman saya. Alhamdulillah ditolong tuh. Ya, kalau kau uang ya opo sih ya. Akhirnya ditolong. Dari sini tuh alamat saya sudah saya kirimkan dul, tapi mesake orang tua saya itu nggak punya sertifikat rumah. Jujur, saya dulu itu jadi TKW itu dari 0 botol atau 0 min, nih rumah nggak punya. Saya itu selalu ngemper dul. Bapak saya seorang pemulung, rumahnya itu ngemper-ngemper di pinggir dalanan sepur, di pinggir seperti itu dul, di pinggir kuburan, ngemper-ngemper di rumahnya orang kayak gitu loh. Dari situ saya tanah aja nggak punya. Kos-kosan zaman dahulu itu masih 45.000, itu pun ya wes, yang penting bisa menyambung hidup, makan nggak sampai utang itu susahnya nggak karuan kayak gitu. Jadinya saya ke Singapura dulunya juga, alhamdulillah udah ada hasil sedikit. Tapi kemudian saya pergi ke Hong Kong, saya punya masalah di interminute, masalah ngebreak, masalah apa, kayak setahun lebih saya itu merasa diperes kayak gitu kan. Jadi uang nggak ada rek. Terus kemudian di saat saya udah gajian, adik saya masih sekolah di SD saat itu, terus kemudian nyekolahin lagi sampai SMP sampai SMA seperti itu. Saya itu wes alon-alon lah gimana caranya, akhirnya beli tanah seperti itu. Tapi akhir yang saya sampai sekarang nggak punya itu sertifikat rumah. Mahal banget di tempat saya sertifikat rumah sampai sekarang, jujur sampai sekarang kayak gitu loh. Terus kemudian saya itu harus mengirim alamat itu, nyilih alamatnya tetangga dulu ya, nyilih alamat tetangga. Akhirnya yo gak nyampe tenanan di tangan dulu, nggak bisa nyampe di tangan, entahlah di mana. Setelah itu saya koreksi lagi, saya pindah lagi alamatnya ke tetangga yang sebelahnya lagi, minta tolong apabila ada surat dari anak saya tolong ditampani seperti itu, tolong beritahu saya. Itu kan saya ngomong sama mak, saya bakalan dapat apa itu nomor PIN dari ini dari itu, tolong ya dipertanyakan. Kan biasanya itu
AdSense itu namanya siapa, sedangkan nama saya kan Joy Skylight. Di situ yang emak saya nggak tahu dulu ya, tapi kan saya sudah ngomong kayak gitu loh. Tapi ya namanya tetangga ya, setelah kan di situ tertulis bahwa sekitarnya 2 atau sampai 4 minggu dulu saya itu ndredeg. Takutnya saya juga nggak dapat pin, kayak makanya dulu itu saya di interview orang itu bingung saya. YouTuber banyak duitnya, udah banyak subscribernya, pasti banyak duitnya. Saya nggak bisa bilang apa-apa, saya nggak bisa bilang ini dan itu, saya cuma ngomongnya amin. Semoga saja kalau ini rezeki saya nggak bakalan kemana. Yang penting saya tetap usaha kayak gitu loh kan. Nah kemudian surat yang kedua, emak saya hampir tiap hari bertanya sama yang punya rumah, akhirnya sungkan sendiri, nggak nyampe dulu. 2 kali sudah gagal Google AdSense. Saya tunggu setengah tahun untuk itu. 7 bulan sudah, 7 bulan. Iya, setengah tahun lah. Saya nunggu surat dari Google AdSense, nggak nyampe dulu ya. Kemudian saya kayak seperti nggak ada harapan. Sebenarnya seperti ini, saya itu jadi YouTuber itu gimana ya wes lah, kalau nggak dapat ya apa meneh kayak gitu ya. Saya sudah mikirnya gak apa-apa, nggak dapat duit kayak gitu kan ya. Toh nyatanya saya itu yang penting saya berbicara apa adanya. Saya suka bikin video, cuma satu hal yang saya nggak suka banget ya, aku nggak seneng ngedit. Ngedit butuh waktu, butuh pemikiran, butuh dari hati, sedangkan saya nggak punya waktu untuk itu. Saya jago mbah ini, aku ngalami rakaruan, malam-malam mau ngedit itu HP ini error. Terus kemudian saya pakai saya pakai laptop itu harus di luar karena wifi-nya mbah saya. Kalau lampunya masih menyala itu mbah saya ntar bisa kayak gini. Jadinya saya itu sumpeknya Pak masalah pengeditan di situ. Makanya editan saya itu nggak seperti orang-orang itu sing damdum derdor, nggak sampai seperti itu karena saya memang nggak bisa seperti itu kan. Nah dari sini ya wis ya apa meneh kayak gitu. Makanya saya selalu bilang dalam video saya yang dulu itu, Mbak tolong doakan semoga saja saya dapat. Kalau enggak ya wis memang bukan rezekinya kayak gitu loh. Ya kan, saya sampai ngomong sama ibu saya, di sini itu sudah ada nominalnya sebenarnya, duit pemasukan dari iklan itu sudah ada. Misalnya kalau ini rezeki saya, Mak, pasti dapat, moga-moga dapat, ntar ini bisa buat bikin sertifikat rumah seperti itu kan. Melas namanya hidup itu bukan merasa kita kaya atau kayak gimana, merasa yang penting kita nggak punya hutang, emak saya nggak kekurangan, alhamdulillah dek saya lulus, emak saya sudah nikah, rumah sudah ada, itu saja. Mesti ada cobaan ya, mau bikin itu, mau bikin, saya nggak punya celengan sampai sekarang. Jujur, celengan saya ada sih, cuma nggak sebanyak seperti TKW lainnya seperti itu. Kenapa? Mbak saya sama 12 tahun dapat apa saja ya, dapat cuma rumah toh itu, sepeda motor itu doang, tanah itu toh sancepan rumah yang penting ada gitu. Daripada emak saya ngalor ngidul dari dulu tuh dari ngemper akhirnya ngekos terus akhirnya ngekos tanah seperti itu, kontrak tanah seperti itu. Saya kan sedih, emak saya pindah-pindah, bahkan saya pernah menangis bahwa saya dari Singapura dulu saya nggak tahu rumah saya di mana. Zaman dulu nggak ada telepon saya pingin surprise kepada emak saya pulang, mak iki anakmu pulang. Saya naik taksi dari bandara ke Sidoarjo, tempat saya dulu yang mak saya tinggalin. Saya kira mak saya masih ada di situ. Saya sudah lama nggak telepon emak saya. Tahu-tahu emak saya itu nggak ada. Saya tanya tetangga saya, emak saya kemana? Emakmu sudah pindah. Saya kaget, nangis saya di situ. Kok bisa saya pulang nggak tahu rumah saya sendiri? Emak saya pindah nggak ngomong kayak gitu. Nggak ngomong gimana lah, telepon aja nggak pernah. Gimana emak saya mau ngomong pada saya? Jangankan telepon, dulu itu Singapura nggak bebas seperti sekarang. Telepon nggak punya, telepon setengah tahun sekali sama emak saya. Nah saya dari situ saya pulang, saya kira emak saya langsung ada di rumah, langsung bahagia seperti itu. Ternyata emak saya nggak ada di rumah, masih umba-umba, bapak saya masih beca, emak saya sekolah. Mas saya sekolah, adik saya sekolah, jadinya nggak ada orang sama sekali di rumah gitu kan. Rumahku setelah pindah aku kaget, rumah saya itu di pinggiran empere rumah orang. Lek waya udan terus itu Sidoarjo sering hujan kayak gitu, rumah bocor kabeh semua, itu basah semua. Dan saya lihat rumah saya seperti ini, astagfirullahaladzim.
bener ah, ini bukan rumah, ini kandang ayam. Ya, kandang ayam aja masih enak. Setelah itu makanya saya pergi ke Hong Kong untuk mengadu nasib lagi kayak gitu kan. Nah setelah itu saya alhamdulillah rumah sudah ada, itunya sudah ada, tinggal sertifikatnya nggak ada. Saya punya janji sama mak saya, apabila ini duit bisa dicairkan, saya akan insya Allah saya buat sertifikat saja kayak gitu. Karena uang per bulanan saya itu sudah masuk, ya emak saya ini, emak saya situ, mulai ngecat rumah, melitur apa itu kan sudah di situ. Jadi uang untuk sertifikat pun saya harus butuh waktu setahun. Misalnya saya nyelengi cuma 1.000, sedangkan terlalu lama kayak gitu loh. Saya mikirnya wes nggak apa-apa mak, doakan saja. Saya kayak gitu karena lumayan kayak gitu ya kan. Lumayan dul kayak gitu. Saya nggak mikir cari duit di YouTube, tetapi selama saya bertahun-tahun di situ ternyata ada duitnya. Kalau saya nggak bisa nyairin kan sayang kayak gitu ya. Tapi kalau memang rezeki saya pasti nggak kemana kayak gitu. Yang penting saya tetap usaha. Akhirnya lama kelamaan saya beberapa bulan ini semakin naik. 2 bulan yang lalu saya naik terus naik. Subscribe saya naik, alhamdulillah, thank you banget. Viewer saya naik, alhamdulillah. Saya itu sempat drop loh. Selama 1 bulan kemarin ini kan sudah 2 kali saya cancel, maksudnya nggak ada saya minta tolong sama teman saya. Alhamdulillah sekarang setelah 1,5 bulan saya menunggu, alhamdulillah Google AdSense-nya nyampe. Alhamdulillah ya alamin. Uangnya sudah cair belum? Sampai sekarang, Mbak, sama YouTuber bayarannya berapa? Jangankan bayaran, saya sendiri nggak tahu duitnya itu bisa dicairin atau tidaknya ya. Tapi semoga saja bulan ini saya insya Allah bayaran gajian pertama dari YouTube. Thank you buat teman-temannya yang sudah nonton ya. Thank you juga buat doa-doanya mbak-mbaknya. Saya di situ tentang saya menjadi YouTuber banyak sekali komenan yang positif banget. Thank you banget. Ntar saya akan ceritakan kenapa alasan yang benar-benar mantep buat saya menjadi YouTuber. Karena saya untuk saat ini saya tidak bisa memikirkan alasan apa untuk menjadi YouTuber, terjun di dunia YouTuber. Saya nggak ada pemikiran sama sekali. Yang penting saya upload, saya happy, saya bikin video untuk hiburan atau untuk belajar tentang masak. Karena zaman saya tahu kemarin saya dapat inspirasi dari mbak-mbaknya nggak bisa masak, beliau cerita, terus kemudian majikannya nggak enak, maka dari situ saya renyuh hati saya berkepikiran oke, saya bikin tentang masakan saja seperti itu. Tapi kan saya selingin karena nggak setiap hari saya masak kayak gitu, setiap hari Sabtu doang masak, Sabtu, Selasa, sama Kamis entar, terus kemudian Jumat itu biasanya. Tapi kan makanan sehari-hari. Tapi kalau ada yang tapiti atau yang agak sedikit simple, enak dipandang atau dipelajari, saya akan upload dan nge-share kepada kalian. Alhamdulillah atas doa kalian, thank you banget ya. Yang sudah suka video saya, alhamdulillah membuahkan hasil ya. Surat cinta dari Mbah Google-nya sudah dapat, alhamdulillah. Tinggal saya ngurusin bank saya kemarin, karena saya itu kandani teknologi, saya itu goblok sekali. Ada yang mobil banking atau apa, ngurusin semua itu, ATM saya keblokir, harus ke sana kemari. Dari sini saya itu sama kerja, jadi tiap libur itu saya itu bingung ke bank gitu loh. Akhir-akhir ini saya dari Bank Admiralty, terus Bank Kos WB, saya harus muter-muter lagi. Terus kemudian di saat itu saya keblokir, saya langsung harus buka lagi. Terus kemudian ke sana lagi buka. Kalau banking mobile kan enak ya, saya bisa nggak usah pergi ke banknya, langsung saya tahu isi saldo saya berapa, seperti itu. Jadi untuk mempermudah diri saya sendiri, jadi ya saya memang apapun itu kudu soro dhisik memang ya, kudu soro dhisik. Ini kok panjang banget durasinya. Saya nggak tahu saya tadi ngomong apa, tapi saya tahu apa yang saya pikirkan, saya curahkan. Thank you buat teman-teman guys. Salam sukses semuanya. Semoga kalian semua itu tetap dilimpahkan rahmat, rezeki, terus kemudian kesehatan. Oke? Thank you. Tetap semangat buat Mbak TKW, TKI semuanya, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang sedang mengais rezeki. Semoga rezekinya halal, barokah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.